Ada ketegangan yang hampir selalu hadir dalam iman. Keinginan untuk berserah sepenuhnya, namun tetap dipanggil untuk bertanggung jawab. Tuhan dipercaya memegang segalanya, tetapi hidup tetap menuntut pilihan dan kesetiaan yang nyata. Ketegangan ini sering membuat iman terasa berat, bukan karena iman menindas, melainkan karena hati ingin menyederhanakan sesuatu yang memang tidak sederhana. Dorongan untuk memilih satu sisi, entah kedaulatan Tuhan atau tanggung jawab manusia, sering menghilangkan kedalaman iman itu sendiri. Iman yang matang tidak lahir dari pelarian semacam ini, melainkan dari keberanian untuk tinggal di dalam ketegangan itu dengan tenang, tanpa tergesa-gesa menutupnya. Dalam perjalanan iman, banyak orang tanpa sadar jatuh ke salah satu ujung. Ada yang berlindung di balik kedaulatan Tuhan hingga kehilangan kejujuran dan pertobatan, membuat tanggung jawab iman menjadi kabur. Ada pula yang memikul iman sebagai beban berat, seolah segalanya bergantung pada kekuatan manusia, sehingga iman berubah menjadi kelelahan dan rasa bersalah. Kedua sikap ini lahir dari kegagalan yang sama, ketidakmampuan menerima bahwa iman hidup di antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Kitab suci berbicara dengan cara yang tenang, jujur, dan langsung menyentuh hati. Ia menghadapkan manusia pada sebuah panggilan, bukan pada penjelasan panjang. Mari kita membaca kitab Ulangan 30 ayat 19-20, terjemahan baru. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku telah menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab Ia adalah hidupmu dan panjang umurmu, sehingga engkau diam di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Perhatikan dengan jujur cara Tuhan berbicara. Ia adalah Tuhan yang berdaulat, namun Ia tidak meniadakan pilihan manusia. Ia tidak berkata bahwa segalanya akan terjadi tanpa keterlibatan manusia. Ia justru berkata bahwa kehidupan dan kematian dihadapkan, lalu manusia diminta memilih. Yang diminta untuk dipilih bukan sekedar tindakan luar, tetapi arah hati. Mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Tanggung jawab iman tidak diarahkan pada hasil, melainkan pada relasi. Manusia tidak diminta mengendalikan masa depan, tetapi diminta setia di hadapan Tuhan hari ini. Kedaulatan Tuhan tidak menghapus martabat manusia. Sebaliknya, Ia mengangkatnya. Karena Tuhan berdaulat, setiap pilihan iman menjadi bermakna. Jika dunia berjalan tanpa tujuan ilahi, maka kesetiaan hanyalah rutinitas kosong. Namun karena Tuhan hadir dan bekerja, kesetiaan yang tidak terlihat pun memiliki bobot yang dalam. Disinilah iman menemukan keseimbangannya. Tuhan tetap memegang tanah, waktu, dan akhir cerita. Manusia tidak diberi kuasa atas hasil, namun manusia tetap dipanggil untuk melangkah dengan sadar, bukan pasrah tanpa hati. Berserah tanpa mati rasa, bertanggung jawab tanpa kesombongan. Kedaulatan Tuhan menjaga iman dari keputusasaan karena hidup tidak berjalan secara acak. Ada makna yang melampaui kegagalan dan keberhasilan. Namun, tanggung jawab iman menjaga manusia dari ilusi bahwa segalanya bergantung pada kekuatan sendiri. Tanpa yang satu, iman menjadi dingin. Tanpa yang lain, iman menjadi berat dan menyesakkan. Iman yang sehat tidak bersembunyi di balik takdir dan tidak pula mabuk oleh usaha sendiri. Ia berjalan dengan rendah hati, menyadari keterbatasan, namun tetap setia. Pada akhirnya, iman tidak dipanggil untuk menyelesaikan tekanan antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Ia dipanggil untuk hidup di dalamnya.
Ada damai yang tidak lahir dari kepastian mutlak, tetapi dari kepercayaan yang bertahan. Ada ketenangan yang muncul bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena hati berhenti melawan posisi yang memang ditetapkan baginya. Tuhan tetap berdaulat, dan iman tetap bertanggung jawab. Di antara keduanya, iman menemukan keheningan, dan di dalam keheningan itu, iman akhirnya bernafas.